Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran biologi. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang produktivitas ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yaitu, peserta didik dapat memahami tentang produktivitas ekosistem. Selanjutnya kita bahas tentang produktivitas ekosistem. Jadi, apa sih produktivitas ekosistem itu? Produktivitas ekosistem itu adalah kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Jadi, produktivitas ekosistem itu dibagi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Intinya produktivitas primer itu berarti mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Maka produktivitas primer itu kan tadi contohnya bisa dari fotosintesis, jadi, fotosintesis itu menggunakan energi cahaya. Energi cahaya kan akan diserap oleh tumbuhan melalui klorofil. Lalu energi cahayanya digunakan untuk proses fotosintesis, yang menghasilkan energi kimia yaitu ATP. Lalu, produktivitas primer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama produktivitas primer kotor atau PPB. Yang kedua produktivitas primer bersih. Jadi kalau produktivitas primer kotor itu jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Kalau jumlah total glukosa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu namanya produktivitas primer kotor. Sedangkan produktivitas primer bersih itu adalah produktivitas primer kotor dikurangi dengan respirasi. Jadi, tumbuhan itu kan juga berespirasi atau bernafas. Nanti hasil fotosintesis dikurangi respirasi, itu adalah hasil produktivitas primer bersih. Karena respirasi itu menggunakan glukosa. Jadi, tumbuhan menghasilkan glukosa atau karbon organik. Glukosanya kemudian akan digunakan untuk respirasi. Jadi harus dikurangi dulu untuk mendapatkan produktivitas primer bersih. Yang kedua ada produktivitas sekunder, yaitu kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan, menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Jadi, energi kimia yang terdapat di dalam bahan organik yang akan berpindah dari produsen ke konsumen primer dipergunakan untuk aktivitas hidup, dan hanya sebagian yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Demikian juga dengan perpindahan energi ke konsumen sekunder dan tersier akan selalu menjadi berkurang. Perbandingan produktivitas bersih antara trofik dengan trofik-trofik di atasnya dinamakan efisiensi ekologi. Diperkirakan, hanya sekitar 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari trofik sebelumnya ke trofik berikutnya. Demikianlah pembahasan mengenai materi produktivitas ekosistem, semoga kamu bisa lebih memahami bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam kita. Sampai jumpa di tujuan pelajaran selanjutnya, terima kasih telah menonton. Demikianlah pembahasan mengenai materi produktivitas ekosistem, semoga kamu bisa lebih memahami bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam kita. Sampai jumpa di tujuan pelajaran selanjutnya, terima kasih telah menonton.